semua, kembali lagi dengan saya Wali Melitina. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu remote Cisco Rail Device. Dapat kalian perhatikan di sini terdapat kabel, kemudian terdapat laptop PC dan juga switch. Nah, pada switch terdapat banyak yang disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access untuk meremote laptop dan juga PC. Di sini terdapat console port, kemudian bisa juga menggunakan call. Materi yang kedua yaitu remote access pada paket tracer. Kita menyiapkan PC dan switch. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Kita pilih konsol portnya dan kita yang ini pilih RS232. Klik switch. Nah, sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI. Langsung seperti ini. Namun untuk konfigurasi remote kita klik PC, melakukan layar PC, pilih desktop, lalu terminal. Dapat kalian perhatikan di sini terdapat tulisan yang namanya switch. Kita telah berhasil meremote switchnya. Materi yang ketiga yaitu basic command Cisco. Juga switchnya. Di sini terdapat tanda lebih dari yang menandakan kita sedang berada di user mode. Kita bisa ketik tanda tanya. Maka bisa kita lihat pada user mode izin akses terbatas. Nah, kita bisa coba akses mode lain dengan mengetikkan enable. Maka kita sudah berada di profil mode. Jika kita tekan tanda tanya seperti sebelumnya, maka di sini akan muncul akses di mode ini lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more. Jika kita coba klik enter, maka itu akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Kemudian jika kita pencet tombol spasi, maka akan memunculkan semua komen selanjutnya. Ada juga global mode. Kita bisa masuk dengan mengetikkan config, maka kita sudah masuk ke global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode kita memiliki lebih banyak akses lagi dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. Materi yang keempat yaitu service password encryption. Kita coba untuk memberikan password di switch kita agar switchnya lebih aman. Password kita bisa ketik enable password misal saya 123. Kemudian kita bisa exit. Terlebih dahulu, kemudian exit lagi. Lalu kita coba masuk ke mode privilege. Maka di sini akan diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini saya masukkan saja. Kemudian apabila kalian lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan Sauron. Dapat perhatikan di sini akan muncul password yang telah kita setting, tetapi dengan menggunakan enable password saja ternyata belum secure. Maka kita bisa menggunakan yang namanya enable script. Kita bisa ketik ctrx
Untuk keluar terlebih dahulu, masuk ke global mode config. Kemudian di sini kita ketik saja enable script Dina. Lalu kita exit. Lalu kita coba masukkan scriptnya. Di sini tadi Dina. Maka kita telah berhasil masuk ke mode privilege dengan menggunakan enable script. Di sini kita coba cek dengan Sauron. Nah, dapat kalian perhatikan pada enable script untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih secure, sedangkan enable password itu terpampang jelas yaitu 123. Kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti di enable script. Jadi caranya kita bisa ctrl-x, kemudian config, kita ketikkan saja service password encrypt. Kita enter, kita exit, kita coba masuk ke mode privilege, lalu ketik Sauron. Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat, namun tetap saja walaupun kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap kita akan aman karena bisa dicek melalui browser. Jadi nanti kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser, dan nantinya kita akan terlihat password yang kita gunakan. Jadi tetap lebih aman dengan menggunakan enable script. Ini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 yang terdapat 3 buah PC yang terhubung oleh kabel automatically. Nah, tapi khusus untuk PC kita gunakan kabel straight. Di sini perhatikan pada IP address-nya, network disk antara switch atau router IP-nya adalah 10.10.0. Kemudian dari router dan yang mengarah ke switch IP-nya 10.10.1. Lalu IP untuk PC 1 adalah 10.10.2 dan untuk PC 2 10.10.3. Kemudian network di antara router dan PC kita akan gunakan 20.20.0. Sedangkan untuk IP router yang mengarah ke PC 3 kita akan gunakan IP 20.1 dan PC-nya 20.2. Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasi secara CLI router terlebih dahulu. Di sini jika dilihat pas Ethernet 00 bahwa merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA01 merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu FA00. Ketik enable config T. Di sini kita bisa masuk ke interface 00 dengan mengetikkan interface FA01. Kemudian mengetikkan IP dan subnet masknya, IP address 10.10.10.1 255.255.0.
Setelah itu kita aktifkan interface FA00-nya, no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai, jadi kita bisa lanjut ke interface yang satunya lagi, kita exit. Kemudian kita masuk ke interface FA1. Masukkan IP dan subnet masknya 20.20.20.1, subnet masknya 25. Kita aktifkan no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. PC 1 yaitu 10.2, PC 1 10.2, subnet masknya 255.255. Nah, di sini selama mengisi IP jangan lupa untuk menambahkan gateway pada kolom default gateway. Jadi gateway adalah jalan, yakni jalan agar kelompok dapat berkomunikasi dengan kelompok yang PC 3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk gateway-nya kita isikan 10.1. Kita ke PC 2. PC 2 IP-nya adalah 10.3, gateway-nya sama. PC 3 IP-nya adalah 20.2, gateway-nya 20.1. Nah, jika sudah, kita bisa terkoneksi di kedua kelompok dengan PC. Nah, di sini muncul keterangan successful.